Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baginya lah segala pujian dan sanjungan, yang baginya lah segala nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita istiqamah di atas Islam, di atas pemahaman yang benar, di atas akidah yang sahihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mempelajari Islam dari dua sumbernya yang dijamin kemurniannya sampai di akhir zaman, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempersaudarakan kita di atas Islam, di atas iman, dan di atas kecintaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu di majelis ilmu yang merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dalam upaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki pemahaman-pemahaman Islam kita untuk kita hindarkan dari segala sesuatu yang merusaknya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Takmir tadi sebagai kata sambutan adalah penyampaian yang sangat sesuai, penyampaian yang sangat benar, bahwasanya kaum muslimin tidak akan mencapai kemuliaan jika mereka tidak kembali kepada pemahaman Islam yang benar, yang jauh dari segala sesuatu yang mengotorinya. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia ke jalan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Dan tentu saja kemungkaran yang paling besar adalah yang berhubungan dengan masalah akidah, yang berhubungan dengan masalah tauhid, yang berhubungan dengan masalah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling wajib untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita. Yang dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk mencapai kemuliaan dalam hidup mereka. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kajian kita pada siang hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah tentang memahami keindahan al-asmaul husna. Memahami keindahan al-asmaul husna. Diisyaratkan tadi oleh Ustaz Abdullah bahwa ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh para ulama sebagai aslu kulli ulum, landasan semua ilmu.
Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, ilmu yang paling agung secara mutlak. Oleh karena itu Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir mayoritas mesti menyebutkan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim yang merupakan sumber petunjuk, sumber kebaikan bagi manusia, mayoritasnya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ketahui a'zamu ayatin fil Quran, surat yang paling agung dalam Al-Quran yaitu ayat yang paling agung dalam Al-Quran yaitu ayatul kursi. Ayat kursi adalah berisi tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajar kalau para ulama menjelaskan bahwa mempelajari tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, ini yang paling pertama kali masuk ke dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia faqih, paham dalam agama. Kemungkinan akan timbul pertanyaan. Dalam kajian ini diterangkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Sementara di kajian lain diterangkan bahwa ilmu yang paling utama itu atau perkara Islam yang paling utama adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik, atau yang kita kenal dengan tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Apakah ada pertentangan di antara dua keterangan ini? Maka jawabannya alhamdulillah tidak ada pertentangan. Kedua-duanya benar, kedua-duanya saling menjelaskan, kedua-duanya sangat berhubungan erat. Bahwa ajakan untuk bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, menyembahnya semata-mata dan tidak menyekutukannya, ini adalah inti agama Islam, inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan ini merupakan landasan Islam yang paling agung yang tidak akan diterima seseorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpanya. Maka setelah kita mengetahui ini, kita harus lihat apa pengertian daripada ibadah. Kalau kita mengetahui kewajiban utama kita adalah menyerahkan ibadah kepada Allah semata-mata, kita perlu lihat ibadah itu diterangkan oleh para ulama secara bahasa, artinya adalah ghayatul al-hub ma'a ghayatid dhul, sesuatu yang merupakan puncak kecintaan dan puncak perendahan diri kepada Allah. Sehingga yang namanya ibadah itu bukan cuma sekedar melaksanakan gerakan-gerakan, melaksanakan kegiatan anggota badan, tapi tidak dibarengi pengagungan dan kecintaan dalam hati. Oleh karena itu nanti kita akan bahas kalau kita bicarakan tentang rakaizul ubudiyah, sifat-sifat yang harus terkumpul waktu seseorang itu mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Itu diantaranya adalah yang paling penting sifat al-mahabbah, kecintaan kepada Allah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah harus disertai dengan landasan cinta kepadanya. Tidak seperti ibadahnya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang mereka melakukan gerakan anggota badan tapi hati mereka tidak disertai dengan cinta. Nah, untuk bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, tidak ada cara untuk bisa mencapainya kecuali dengan apa yang dinamakan ma'rifatullah, mengenal Allah.
Nah, di sini istilah ma'rifatullah itu banyak diselewengkan oleh sebagian manusia. Masing-masing mengatakan dia yang paling mengetahui tentang ma'rifatullah. Yang kemudian ketika kita tanya apa artinya ma'rifatullah, mereka mengatakan ma'rifatullah adalah kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah melalui mimpi atau melalui ilham yang diberikan kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Ini semua jelas merupakan penyimpangan. Ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak akan mungkin diketahui oleh manusia kalau tidak dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mengenal Allah yang merupakan landasan untuk bisa mencintainya hanyalah mungkin dicapai dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah seseorang bisa mencapai yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang dengan inilah seseorang nanti akan bisa beribadah kepada, mencintai Allah, yang setelah itu dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sebenarnya. Makanya orang-orang yang mengenal Allah dipuji dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Li'annahu kullama kanatil ma'rifat lillahi billahil atam kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin pengetahuan dan ilmu seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya semakin sempurna, maka rasa takut dan rasa tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin kuat pula. Oleh karena itulah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah." Aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, sekaligus aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah, di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan benar tidak akan mungkin dicapai kalau seseorang tidak mengenal zat yang diibadahinya. Kalau dia tidak mengenal keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu wajar ilmu ini sekali lagi ilmu yang sangat penting dalam agama kita. Dalam dua ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diciptakannya alam semesta untuk beribadah kepadanya semata-mata dan agar manusia mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertama, dalam surat Az-Zariyat yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembahku semata-mata, mentauhidkanku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tujuan penciptaan langit dan bumi, penciptaan seluruh yang ada di alam semesta ini berdasarkan ayat ini adalah untuk memurnikan peribadatan kepada Allah. Dalam ayat lain, di akhir surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga menciptakan bumi seperti itu 7 lapis. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna, kemudian urusan atau keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi itu. Tujuannya untuk apa?
adalah lita'lamu, agar kalian mengetahui, wahai manusia, agar kalian mengilmui, mengenal, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, menunjukkan bahwa tujuan diciptakannya alam semesta ini adalah agar manusia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu mereka akan mengambil dalil untuk menetapkan keindahan dan semua sifat-sifat yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah mereka nantinya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu di sini, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini ilmu yang sangat agung dalam Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui, ini juga ilmu yang banyak orang-orang yang salah paham dalam memahaminya. Banyak orang-orang yang salah paham dalam memahaminya, karena mereka tidak terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saya katakan tadi, wajar kalau para ulama menyebutkan bahwa ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, karena berhubungan dengan pemurnian tauhid, pemurnian penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pemurnian keimanan, bahkan berhubungan dengan semua masalah-masalah dalam agama Islam. Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Abdullah bahwasanya ilmu tentang asma wa sifat diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim juga menjelaskannya. Ini adalah aslu kulli ulum, landasan semua ilmu. Pengetahuan apa saja agar kita bisa sempurnakan, maka syaratnya adalah harus mengenal Allah dulu. Karena faman kana billahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhal, kata para ulama. Orang yang tidak mengenal Allah, maka terhadap yang selain itu dia lebih tidak akan mengenal lagi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ancaman orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal dirinya sendiri. Dia tidak akan tahu diri, tidak akan mengetahui kebaikan untuk dirinya, tidak akan memikirkan keselamatan dirinya. Jadi sebabnya manusia itu berpaling dari cinta kepada akhirat, berpaling dari amalan soleh, kurang memahami tujuan hidupnya adalah satu karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian, wahai manusia, menjadi seperti orang-orang yang nasullaha, lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa mengenal Allah itu adalah merupakan landasan semua pengetahuan yang lainnya. Bahkan pengetahuan manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap kebaikan hidupnya, kemuliaan dirinya, keselamatan dirinya. Landasan agar manusia itu mau mengusahakan kebaikan untuk dirinya adalah setelah ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan orang saat ini, lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah, kemudian lupa mengusahakan kemuliaan dan kebaikan bagi dirinya, adalah akibat tidak mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini sekali lagi adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga dalam penjelasan yang lain, beliau menyebutkan
satu kaidah penting dalam menilai kemuliaan suatu ilmu, dalam menilai keutamaan satu ilmu. Jadi kalau kita ingin menilai bagaimana pentingnya ilmu apa saja, ada kaidahnya. Beliau mengatakan, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Jadi kalau ingin mengetahui ilmu itu bagaimana mulianya dalam agama, lihat apa yang dipelajarinya dan bagaimana kebutuhan manusia untuk mengetahui ilmu tersebut. Sekarang kita bertanya kepada semua orang yang berakal, apakah ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya jelas tidak ada. Maka berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, ilmu yang paling tinggi dan paling agung kedudukannya dalam Islam secara mutlak. Oleh karena itu wajar kalau ilmu ini yang harusnya orang yang beriman mencurahkan segenap waktunya agar bisa memahaminya dengan baik. Karena ilmu ini, dengan memperbaiki ilmu ini, maka kita akan memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ibadah kita, dan memperbaiki semua yang berhubungan dengan kebaikan dalam agama kita. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, karena yang dipelajarinya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saya terangkan tadi, paling banyak porsinya disebutkan dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran mesti sering diakhiri dengan wa kana Allahu azizan hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala aziz, maha perkasa, dan maha hakim, maha memiliki hikmah, maha bijaksana. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Banyak kita dapati mayoritas ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan ini adalah perkara yang paling harusnya dikenal oleh manusia dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa mencapai kebaikan dan kemuliaan dalam agamanya. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan kajian kita pada siang hari ini, kita ingin membahas tentang segi-segi keindahan Al-Asma'ul Husna. Saya sudah terangkan tadi, banyak orang-orang yang ingin mengusahakan perbaikan dalam agama, tapi sangat disayangkan mereka tidak memulainya dari landasan Islam yang paling dasar. Padahal secara logika semua manusia kalau ingin memperbaiki sesuatu, maka mestinya yang diperbaiki adalah fondasinya terlebih dahulu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini sewaktu beliau mengambil istinbat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terkenal dalam surat At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang menjadikan landasan fondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan di atas keridhaannya lebih baik daripada orang yang melandasi bangunannya di atas, yang membangun bangunannya di tepi jurang kebinasaan, yang kemudian nanti sebentar lagi bangunannya itu akan hancur bersamanya masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Beliau menggambarkan ini dalam hal yang berhubungan dengan perbaikan akidah. Orang yang mengusahakan memperbaiki agamanya dari landasan, dari akidah, maka insya Allah setelah akidahnya kokoh, apapun yang dibangun di atasnya, maka akan mudah untuk ditinggikan, akan mudah untuk dibenahi. Sehingga kalaupun terjadi misalnya bangunan yang atas itu rusak, selama landasannya kuat maka akan mudah untuk diperbaiki. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan, masalah-masalah akidah, landasan agama,
Kalau seandainya ada kerusakan, maka mesti rusaknya akan parah. Rusaknya akan menjadikan hancur semua bangunannya. Dan inilah nasibnya orang-orang yang tidak memperhatikan atau kurang memberikan perhatian kepada upaya perbaikan masalah akidah, apalagi yang berhubungan dengan landasan Islam yang paling agung, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Nah, oleh karena itulah di sini kita ketahui bersama, karena ini merupakan penyimpangan yang besar, maka penyimpangan dalam masalah ini atau kekeliruan dalam masalah ini akibatnya sangat-sangat fatal. Akibatnya sangat-sangat parah. Kalau kita mengetahui perbuatan syirik itu merupakan dosa yang paling besar dalam Islam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin tidak akan mengampuni dosa tersebut dalam beberapa ayat Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Dia akan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ketahuilah, penyimpangan dalam hal yang berhubungan dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga akan bisa mengakibatkan perbuatan syirik, yaitu dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bisa menjadi perbuatan kufur dengan menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama atau sifat-sifat yang tidak pantas untuk kemuliaan dan keagungannya, atau menolak sifat-sifat Allah dan menyelewengkan maknanya, atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka karena banyak kerusakan yang timbul dari kesalahan dalam masalah ini, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya dosa yang ditimbulkan dari perbuatan menyimpang dalam masalah ini, itu kerusakannya bisa jadi lebih besar daripada dosa perbuatan syirik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga yang menjelaskan masalah ini, dan para ulama yang lainnya mengambil dalil dari sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, innama harrama rabbiyal fawahish, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun tersembunyi. Wal ithma bi ghairil haq, wal ithma wal baghya bi ghairil haq. Kemudian perbuatan dosa dan menganiaya tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian lebih tinggi lagi, kamu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu tentangnya. Perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang urutan-urutan perbuatan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, farattaballahu fihi az-dzunub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan al-muharramat. Apa ini? Menyebutkan perkara-perkara yang diharamkannya dalam agama, dan mengurutkannya dari fabada'a bi ashaliha, dari perkara yang paling ringan di antaranya, yaitu perbuatan yang keji yang nampak maupun tidak nampak. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi, perbuatan dosa dan menganiaya tanpa alasan yang hak. Setelah itu yang lebih tinggi lagi, melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan keterangan tentangnya. Dan yang lebih tinggi lagi kerusakannya, yaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya.
maka ini kerusakannya sangat besar. Bayangkan melebihi kerusakan perbuatan syirik. Bahkan perbuatan syirik sendiri terjadi karena perbuatan ini. Tidaklah seseorang itu menyembah kepada selain Allah kecuali karena dia meyakini yang disembahnya itu memiliki sesuatu yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menisbahkan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk juga berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Orang-orang yang mensifatkan bagi Allah sifat yang tidak pantas dan tercela berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Termasuk orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, karena Allah tidak mensyariatkannya, mereka perlakukan hal tersebut sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan dari tidak mengenal Allah atau al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, itu sangat besar sekali. Oleh karena itu wajar jika penyimpangan dalam masalah ini benar-benar harus diwaspadai dan harus kita hindarkan agar kita bisa menyempurnakan keimanan kita dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi ilmu tentang masalah ini adalah ilmu yang paling penting dalam agama Islam. Masalah ma'rifatullah yang mungkin sering kita dengar, istilah ma'rifatullah ini banyak digunakan oleh orang-orang yang kemudian berbuat bid'ah dalam agama, sehingga terkesan sebagian kita merasa enggan untuk menggunakan istilah ini. Maka jawabannya tidak demikian. Kalau orang lain salah dalam menggunakannya, maka kita berusaha menjelaskan dengan pemahaman yang benar. Ma'rifatullah, mengenal Allah, itu adalah perkara yang paling mulia dalam Islam. Kalau mereka mengartikannya yaitu bermimpi bertemu Allah, atau menghayal, membuat hayalan-hayalan dalam mimpi atau dalam bisikan-bisikan yang itu ternyata dari syaitan. Mereka berjumpa dengan Allah yang kemudian mereka mengatakan itu adalah mengenal Allah yang sebenarnya, atau apa yang mereka artikan dengan mukasyafah, tersingkapnya tabir. Ini adalah pemahaman bid'ah, pemahaman yang tidak dikenal dalam Islam, dan demi Allah ini bukan cara mengenal Allah yang benar. Maka ini yang perlu dihindarkan. Adapun mengenal Allah dengan cara yang benar, yaitu mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, ini adalah perkara yang wajib untuk diusahakan dan diutamakan oleh setiap yang beriman jika dia ingin bisa mencapai penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat yang saya terangkan tadi, tidak akan bisa seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau tidak dilandasi dengan cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengenal keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu salah seorang ulama Ahlus Sunnah mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah agungnya kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama, menyebutkan dalam ayat Al-Quran perintah untuk bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-namanya. Dalam ayat yang kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Allah memiliki al-asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Ini tawasul yang besar. Ini salah satu tawasul yang paling agung dan dibolehkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan dengan sangat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya melalui pemahaman
terhadap Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, Al-Asmaul Husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah tersebut. Kemudian Allah berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah, ini merupakan ancaman, biarkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah, fayujzauna ma kanu ya'malun, maka sungguh mereka akan diberikan balasan dari perbuatan mereka yang sangat buruk tersebut. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa penyimpangan dalam masalah ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, ini adalah amal ibadah yang sangat agung. Dan ini merupakan wasilah, ya, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita mudah diterima, agar ibadah doa-doa kita mudah dikabulkan. Maka gunakanlah atau sebutkanlah dalam doa yang antum ucapkan, yang kita ucapkan, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita perhatikan, semua doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mayoritas menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai tawassul, bentuk tawassul, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Doa apa saja? Coba perhatikan semua doa. Misalnya doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya ringkas, ya. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selalu digandengkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini keadaan mayoritas doanya para nabi, doanya orang-orang yang soleh dalam Al-Quran. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa dimulai dengan kata-kata Rabbana? Wahai Rabb kami. Yang artinya wahai yang mengatur alam semesta, yang menciptakan kami, memberikan rezeki kepada kami. Selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan penghambaan diri manusia kepada Allah dan memudahkan doa-doa mereka dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ilmu ini yang harus kita usahakan, kita pelajari dalam kehidupan kita, karena dengan ilmu ini banyak kita akan bisa melaksanakan penghambaan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita akan semakin berarti. Kita kasih contoh saja, misalnya seseorang yang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Al-Alim adalah salah satu di antara Asmaul Husna yang mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna ini artinya ilmu yang tidak didahului dengan kebodohan, la yasbiquhal jahlu wa la yalhaquhan nisyan, dan tidak akan ditimpa kelupaan selama-lamanya. Allah tidak pernah memiliki sifat jahil dan tidak pernah lupa selama-lamanya. Nah, orang yang mengetahui sifat ini, maka dengan itu dia akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan ikhlas, baik dalam keadaan dia sendirian maupun di hadapan orang lain. Kenapa? Karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya, apa yang tersembunyi dalam jiwanya, sebagaimana Allah mengetahui apa yang ditampakkannya secara terang-terangan. Bahkan contoh lain, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib misalnya, yang maha mengawasi. Ar-Raqib, sifat muraqabah, merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang dengan itu manusia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihatnya. Maka dia akan merasakan pengawasan Allah dalam semua keadaan. Antum tahu semua kedudukan ini yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam hadis yang terkenal hadisnya Jibril, sebagai kedudukan ihsan, tingkatan tertinggi dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan inilah pembagian tingkatan Islam yang benar. Maka kalau kita kenal ada pembagian Islam syariah, hakikat, dan ma'rifat. Ini pembagian Islam yang bid'ah, tidak ada dalilnya. Pembagian yang benar berdasarkan hadis Nabi SAW, Islam dibagi menjadi 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan yang paling tinggi ihsan itu adalah, kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya, langsung merasakan pengawasannya. Dan kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Tingkatan muraqabah seperti yang sangat agung dalam Islam ini dicapai dengan mengenal di antaranya satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Subhanallah, ternyata buah dari satu nama saja sudah demikian besarnya. Bagaimana dengan nama-nama yang lainnya? Saya kasih contoh lain. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Ar-Rabb yang artinya Allah memiliki sifat rububiyah, yaitu menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, melindungi, dan menyelenggarakan semua urusan di alam semesta. Orang yang mengenal nama ini, kandungannya dan konsekuensinya kemudian diterapkan dalam dirinya, ini akan melahirkan kedudukan yang sangat agung dalam Islam, yang merupakan syarat untuk mencapai kesempurnaan iman, yaitu tingkatan ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman, kesempurnaan iman. Siapa dia? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, dan Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb tidak cuma dengan mengatakan Rabbku, Tuhanku adalah Allah, karena banyak orang yang bisa mengucapkan demikian. Tapi tingkatan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, termasuk di antara pengertiannya adalah ridho terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi manusia. Ada musibah maka dia ridho, karena dia tahu perbuatan Allah yang terbaik baginya. Jika dia diberikan rezeki yang seadanya, maka dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia meridhoi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan ini dicapai dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, mengetahui kandungannya, mengetahui konsekuensinya, kemudian mengamalkan dalam dirinya. Inilah yang artinya berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Kesimpulannya, semua sifat-sifat mulia dalam agama itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan mengetahui sifat-sifatnya yang maha sempurna, kemudian kita menerapkannya dalam diri kita. Maka semakin sempurna pengetahuan seseorang terhadap nama-nama dan sifat Allah, maka imannya akan semakin sempurna. Ibadahnya kepada Allah semakin khusyuk, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin benar. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan, orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, siapa dia? Al-muta'abbidu bijami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah siapa? Adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mungkin diketahui oleh manusia. Maka subhanallah, ilmu ini sangat agung.
Ilmu ini sangat tinggi keutamaannya. Ilmu ini sangat besar manfaatnya untuk menyempurnakan keimanan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, harusnya perhatian yang kita berikan untuk mempelajarinya lebih besar. Penjelasan-penjelasan dari para ulama yang menjelaskan masalah ini kalau kita baca itu sangat benar-benar sangat agung. Saya ingat ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, salah seorang profesor yang ada di Madinah saat ini, profesor di bidang akidah, yang sangat mendalami ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang buku ini sudah diterjemahkan. Judul aslinya Fiqhul Asma'il Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Di sini dalam buku ini beliau terangkan, ternyata setiap nama-nama Allah itu mengandung faedah dalam pengaruh positif dalam menyuburkan keimanan. Hidup itu pada setiap nama ini benar-benar membawa seseorang untuk bisa mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agama. Sehingga di situ beliau menukilkan ucapan Imam Abu Hanifah yang menamakan ilmu ini sebagai al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Sementara ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih tentang tata cara melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, puasa dan seterusnya, ini beliau istilahkan dengan al-fiqhul asghar, fikih yang kecil, pemahaman yang kecil, karena dia ini bukan merupakan landasan Islam. Adapun yang dinamakan sebagai fikih yang paling besar, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah fikih yang paling besar yang akan menjadi sebab semua fikih yang kecil tadi akan bermanfaat dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ya ikhwatu fillah, disinilah yang membedakan antara orang-orang yang mengenal jalan yang benar dan orang-orang yang tidak mengenal jalan yang hak. Kebanyakan orang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipertimbangkan cuma satu: bagaimana beribadah sebanyak-banyaknya. Seandainya ibadah tersebut benar landasannya, maka tidak ada masalah. Cuman masalahnya, mereka melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya tapi tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kita kenal, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, lam yakulillahu ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan supaya menguji siapa di antara kalian yang lebih banyak amalnya, tidak. Tapi yang diuji adalah yang paling bagus kualitas amalnya. Artinya yang dilandasi dengan iman yang benar, dengan tauhid yang benar, kemudian amalnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Islam dengan benar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah menyampaikan satu bab khusus pembahasan yang berhubungan dengan masalah ini, bahwa al-ilmu qillatul amali wa kasratul ajr. Ilmu itu menjadikan amal yang sedikit pahalanya bisa berlipat ganda. Karena dengan ilmu seseorang akan memperbaiki landasan-landasan agamanya, memperbaiki keimanannya. Kemudian beliau membawakan sebuah contoh ucapan salah seorang ulama salaf, yaitu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya. Tidaklah beliau mencapai semua itu cuma dengan sekedar banyaknya sholat, banyaknya puasa, dan banyaknya bersedekah. Tapi apa? Walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Tapi beliau mencapai semua itu dengan apa? Dengan sesuatu yang menancap kokoh dalam hati beliau. Waktu ditanya apa yang menancap dalam hati beliau, mahabbatullah wa nushu likulli muslimin. Karena besarnya kecintaan kepada Allah dalam dirinya dan
selalu ikhlas dalam memberikan nasihat kepada setiap kaum muslimin. Jadi yang menjadikan amalnya bernilai tinggi di hadapan Allah adalah karena hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, dengan akidahnya yang benar. Dan inilah yang ingin dicapai jika seseorang berusaha untuk memperbaiki tauhidnya, memperbaiki pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari segi inilah mengapa dikatakan bahwa ilmu ini merupakan pemahaman fikih yang paling besar, karena menjadikan kualitas amal seorang manusia mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mudah menjadikannya berlipat ganda. Dan inilah yang menjadikan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu di atas kejahilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama keadaannya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, oleh karena itu ya ikhwatu fillah, ini gambaran tentang fungsinya seseorang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pengaruh positifnya meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan dalam iman kita, kesalahan dalam masalah akidah dan keyakinan kita, sebabnya adalah karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena adalah kita salah paham dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bentuk-bentuk kesalahpahaman tersebut sangat banyak. Ada di antaranya dengan meyakini atau memahami sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Maka jelas ini keliru dan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Ada juga yang lain, kesalahpahaman yang lain, yaitu orang-orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah karena dianggap tidak masuk akal. Dianggap tidak sesuai dengan akal manusia. Ini jelas juga merupakan penyimpangan yang lain. Ketika mereka misalnya mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Allah berinfak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, karena ini berarti menyerupakannya dengan makhluk. Maka dijawab, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan untuk dirinya. Mengapa Anda mengatakan tidak mungkin atau tidak pantas? Yang tidak pantas itu adalah pikiran manusia, karena mereka mengartikan lafaz ini seperti apa yang ada pada makhluk. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya al-yad, dua tangan, yang artinya itu adalah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Sebagaimana kita mengatakan Allah itu memiliki sifat al-haya, sifat maha hidup. Makhluk juga memiliki sifat hidup. Tapi apakah sama sifat hidupnya makhluk dengan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak, karena hidupnya makhluk itu berpermulaan dan berakhiran, sedangkan hidupnya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak berawalan dan tidak berakhiran. Sebagaimana makhluk juga memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki pengetahuan, tapi berbeda pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh penyimpangan dalam memahami masalah ini, sehingga menjadikan seseorang tidak bisa mengambil faedah yang sempurna ketika dia membaca ayat Al-Quran yang saya katakan tadi mayoritas berisi tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengambil faedah untuk menambah keimanannya kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan landasan dalam memahaminya tidak dipahaminya dengan sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itulah ini gambaran sebelum kita memasuki pembahasan
kita pada kesempatan siang hari ini keindahan Al-Asmaul Husna. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Maka tentu saja pengaruhnya pun juga sangat besar dalam menjadikan indah agama seseorang manusia. Seseorang tidak akan bisa mencapai kemuliaan dalam agama, tidak akan bisa mencapai kesempurnaan dalam iman kalau salah paham dalam memahami masalah ini. Oleh karena itu, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang jaminan masuk surga atau jaminan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui kandungannya, kemudian bisa mengambil manfaat dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk meningkatkan keimanannya, sebagaimana misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah wa innallaha witrun yuhibbul witr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengenalnya, barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal dan dia menyukai sesuatu yang ganjil. Sebagian orang salah paham dalam memahami hadis ini. Salah paham dari berbagai segi. Ada yang kemudian mengambil atau mengumpulkan nama-nama Allah dari riwayat-riwayat yang lemah. Setelah itu mereka menghitung nama-nama tersebut dan dijadikannya sebagai zikir-zikir tertentu. Ada yang dibaca setiap sholat, atau dijadikan sebagai zikir di pagi dan sore, atau waktu-waktu tertentu yang dibaca dengan jumlah-jumlah tertentu. Karena mereka meyakini arti menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 adalah demikian. Ini jelas keliru dan tidak benar pengertian seperti tadi. Yang benar seperti diterangkan oleh para ulama, artinya makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsaha dakhalal jannah," barang siapa yang menghafal atau menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 tersebut, maka dia akan masuk surga. Maksudnya dia memahami, pertama dia menghafal nama tersebut, kemudian mengetahui kandungannya. Setelah itu dia melaksanakan konsekuensi dari kandungan nama tersebut dalam beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dia menetapkan Allah memiliki nama Al-Ghafur sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Berarti dengan ini dia menetapkan sifat Allah, satu sifat Allah yang maha sempurna, yaitu Dzul Maghfirah. Allah memiliki pengampunan yang luas kepada hamba-hambanya. Kemudian dia mengamalkan dalam dirinya bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pengampunan, maka setiap dia berbuat dosa maka dia akan meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya mengamalkan kandungan Asmaul Husna. Kemudian dia berdoa dalam doanya, "Ya Allah, ampunilah aku, innaka antal ghafurur rahim." Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang namanya berdoa dengan Asmaul Husna dengan cara yang benar. Jadi tidak cuma sekedar disebutkan, apalagi dijadikan sebagai zikir-zikir tertentu, yang ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka ya ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ini sebagai gambaran kita masuki muqaddimah dari penjelasan tentang agungnya kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita istirahat sebentar, kemudian saya akan menyampaikan kajian yang berjudul Keindahan Asmaul Husna berdasarkan makalah yang saya tuliskan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari muqaddimah yang saya bawakan ini, dan kita akan teruskan nanti pembahasannya dengan membaca atau menerangkan apa yang makalah yang telah saya cantumkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian ini. Kita istirahat sebentar. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, kembali kita teruskan kajian kita membahas tentang keindahan al-asmaul husna yang merupakan ilmu yang paling agung dan merupakan wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang keindahan al-asmaul husna. Dalam ayat yang saya sebutkan pada pengajian pertama tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang disebut dengan disifati dengan al-husna, maha indah. Al-husna itu jamak dari al-ahsan. Jadi kalau kita sebutkan satu nama Allah, ismullah atau al-ismu al-ahsan, nama yang maha indah, yang secara bahasa berarti al-husna itu artinya balighatun fil husni ghayataha. Balighatun fil husni ghayatahu, mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya. Mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Sehingga sewaktu kita menyebutkan tentang nama Allah, itu bukan cuma dilihat indahnya saja, tapi dia harus mengandung arti maha indah. Oleh karena itu tidak sembarang dalam menetapkan nama-nama Allah itu hendaknya kita berhati-hati. Kalau untuk kalangan manusia saja kita menetapkan nama yang salah, seseorang akan tersinggung, apalagi nama Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas mengandung arti maha indah. Makanya apa yang kita sering dengar di masyarakat kita, ada orang yang menyebutkan nama Allah dengan tambahan misalnya Gusti Allah, ini perlu ditinjau kembali. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini kan artinya baik, ini artinya pengagungan, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang pantas bagi dirinya, yang sesuai dengan kemahagungan dan kemahamuliaannya, maka tidak boleh kita menetapkan selain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya sendiri. A'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala, ingat, namanya itu balighatun fil husni, mencapai puncak kesempurnaan dalam keindahannya, kemahaindahannya. Maka semua nama Allah Subhanahu wa taala bersifat demikian. Ini pengertian Asmaul Husna. Makanya nanti kalau kita bahas tentang keindahan Asmaul Husna, maka yang mampu kita lakukan adalah cuma menggambarkan keindahan yang mampu disampaikan oleh akal manusia. Karena pada hakikatnya kita ketahui keindahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya tidak mampu dibatasi oleh manusia. Makanya bagaimanapun manusia berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian paling baik yang pernah dicangkau oleh akalnya, maka mereka tetap tidak akan mampu menunaikan pujian dan sanjungan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mengenal Allah, yang paling takut kepadanya dan paling pantas dalam menyebutkan keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah saja, beliau mengungkapkan ketidakmampuan untuk memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dalam sebuah hadis yang sahih kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah doa,
Allahumma inni a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku memujimu. Aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Dan aku berlindung kepadamu dengan sifat pemaafmu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan bagimu. Sesungguhnya engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling mengenalnya. Itu saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Padahal Rasulullah SAW paling banyak berzikir kepada Allah, paling kuat dalam menunaikan ibadah kepada Allah, sampai beliau melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak alaihi salatu wassalam. Paling banyak beristighfar kepada Allah. Begitu saja bersamaan dengan itu beliau menyatakan pengakuan tidak mampu untuk mengungkapkan pujian yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang ibadah kita kurang, pemahaman kita juga tentang keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kurang, kemudian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kurang, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita mengakui bahwasanya kita tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, la usi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi dirimu, bagi engkau, karena engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Maka dari sini kita ketahui kelirunya orang-orang yang membatasi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah tertentu. Ada yang membatasinya dengan sifat 20 atau 12 atau yang lainnya, dengan bilangan-bilangan yang lainnya. Ini jelas keliru, ini jelas menyimpang. Karena Rasulullah SAW sendiri menyebutkan tidak bisa membatasi keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sebuah doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan pada kitabmu, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang ista'sarta bihi, yang kamu sembunyikan, kamu khususkan bagi dirimu pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini menunjukkan dari doa ini ada sebagian dari nama-nama Allah yang Allah tidak beritakan kepada kita. Ada sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang Allah khususkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, ada yang Allah sembunyikan bagi dirinya khusus untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Dengan ini kita mengetahui bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kemahaindahan dan maha agungnya tidak bisa dibatasi oleh akal pikiran manusia. Makanya dalam sebuah hadis sahih yang lainnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika beliau diberi izin untuk memberi syafaat pada hari kiamat, ketika manusia sedang berkumpul di padang mahsyar, yang kita kenal dengan istilah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Di situ Allah mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian
yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan terhadapnya yang saat ini aku tidak ingat, aku tidak mengingatnya. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa sekali lagi keindahan Asmaul Husna, keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya tidak mampu dibatasi oleh manusia, apalagi bisa semata-mata dipahami oleh akal pikiran mereka, orang yang tidak mempelajari dengan benar nama-nama dan sifat-sifat Allah melalui petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mesti dia akan tersesat, dia akan menyimpang, karena hanya dengan menggunakan akal semata-mata manusia tidak akan bisa mengetahui kesempurnaan yang pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ditulis oleh apapun yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Kita ketahui di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang terkenal, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya laukanal bahru, seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menulis kalimat-kalimat sanjungan dan pujian bagi Allah. Seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis hal tersebut, maka sungguh akan habislah lautan-lautan itu sebelum habisnya kalimat-kalimat keindahan dan keagungan Allah ditulis, meskipun kita akan mendatangkan lagi lautan yang seperti itu jumlahnya. Nah, oleh karena itu ini menggambarkan bahwa Asmaul Husna adalah satu hal yang pemahaman yang sangat agung dan tinggi dalam Islam. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha indah, demikian pula sifat-sifatnya maha sempurna. Oleh karena itu kita mengenal bahwasanya contoh daripada keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang saya contohkan tadi, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha memiliki ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sempurna, tidak didahului dengan kebodohan, kejahilan, dan tidak akan pernah diliputi dengan kelupaan, kelalaian selama-lamanya. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy yang maha hidup, yang berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-haya, sifat hidup, yang hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan pernah ditimpa dengan kematian selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Maka demikian pula sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya kita pahami dengan pengertian tadi, bahwa semuanya mengandung sifat-sifat yang maha sempurna, dan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang maha indah. Bahkan diterangkan oleh para ulama, sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan dengan nama-nama yang lain. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah sebutkan bergandengan dengan nama yang lain. Misalnya Al-Azizul Ghafur, Al-Azizul Hakim. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa, dan Maha bijaksana, Maha memiliki hikmah dan hukum. Ini menggabungkan dua yang maha indah akan menghasilkan kemahaindahan yang lainnya, yang tentu saja jika seseorang yang beriman yang membaca ayat ini akan benar-benar semakin mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Contohnya Al-Aziz dengan Al-Hakim yang digandengkan dalam banyak ayat Al-Quran. Kita ketahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah yang memiliki al-izzah,
keperkasaan yang sempurna, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah diliputi dengan kelemahan sedikit pun, kepayahan sedikit pun, karena sempurnanya sifat kekuatan dan keperkasaannya. Ketika digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, yang artinya yang memiliki hikmah, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang maha bijaksana, ini menggambarkan bahwa sifat maha perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bergandengan dengan hikmah. Selalu bergandengan dengan hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkannya selalu tepat pada tempatnya. Beda dengan sifat misalnya kekuatan pada makhluk. Banyak orang-orang kuat tapi dia tidak menempatkannya pada tempatnya, sehingga dia berbuat zalim, sehingga dia menggunakannya untuk mengambil hak orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemahaperkasaannya digandingkan dengan maha sempurna sifat hikmahnya, yang hikmah itu artinya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Sebagaimana sifat Al-Hakim, nama Al-Hakim yang maha memiliki hikmah dan hukum milik Allah Subhanahu wa ta'ala, beda dengan makhluk, karena makhluk itu banyak orang-orang yang mungkin dia bijaksana, tapi karena dia tidak memiliki kekuatan, maka dia tidak bisa menerapkan kebijaksanaannya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia maha perkasa, maka dia mampu untuk memberlakukan hukumnya kepada semua makhluknya tanpa ada satupun yang bisa menghalanginya. Inilah contoh bagaimana memahami keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan disebutkan sendiri, maka dia mengandung arti yang maha indah, apalagi digandengkan dengan nama-nama yang maha indah lainnya, maka menghasilkan al-kamalu fawqal kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang sangat agung, yang tentu saja jika kita membaca Al-Quran dengan memahami kandungan tersebut akan menambah dan menyempurnakan keimanan kita. Kemudian dalam makalah ini juga saya mencantumkan beberapa segi-segi yang menunjukkan kemahaindahan dalam Al-Asma'ul Husna. Segi-segi yang menunjukkan kemahaindahan dalam Al-Asma'ul Husna, seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Pertama, segi-segi yang menunjukkan keindahan Al-Asma'ul Husna yaitu karena Asma'ullahil Husna kulluha dalatun ala sana'in ala Allah. Karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah menunjukkan pujian dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ini tidak bisa hanya dengan sekedar akal maupun perasaan manusia. Saya sudah terangkan tadi, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengandung sifat Al-Husna, yaitu balighatun fil husni, mencapai puncak dalam kemahaindahan. Maka sebagian orang-orang yang menetapkan dengan akal pikiran mereka sendiri, menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak terangkan, Allah tidak namakan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, jelas ini merupakan penyimpangan. Jelas merupakan penyimpangan, seperti penamaan orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Al-Ab, ya, Bapak, atau nama-nama yang lain. Atau ada juga yang menamakan orang yang disebutkan oleh para ulama seperti orang-orang ahli filsafat yang menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Illatul Fa'ilah, penyebab yang berbuat. Atau ada lagi yang menamakan Allah dengan misalnya Sang Arsitek Alam, atau penamaan yang seperti ini yang meskipun secara zahir pengertiannya kayaknya baik, tapi karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang nama yang
maha indah bagi dirinya, maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu dari nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segi yang kedua, apa yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam dan awsaf. Nama-nama yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifat-sifat yang dikandung pada nama-nama tersebut. Jadi nama-nama itu bukan a'lamun mujarradah, bukan sekedar nama saja yang kemudian dikatakan tidak menunjukkan sifat. Sebagaimana perbuatan dari orang-orang Mu'tazilah, mereka itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim, maha mengetahui, tapi dia tidak punya pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', maha mendengar, tapi dia tidak punya pendengaran. Jelas ini merupakan sifat kurang ajar yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan pemahaman yang sangat sesat, menyimpang dan sangat bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, apalagi kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Mereka mengatakan demikian. Jadi mereka hanya menetapkan nama-nama tapi tidak mengandung sifat-sifat dari nama-nama tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Maka nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', maha mendengar, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sama', yaitu Allah memiliki pendengaran yang maha sempurna. Al-Alim, yang maha mengetahui, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha sempurna. Yang dengan ini itu nanti akan melahirkan ubudiyah, penghambaan diri pada diri seorang hamba. Dengan dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maka dia akan berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui Allah maha mendengar. Kemudian dia membaca Al-Quran karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacanya meskipun dia dalam keadaan sendirian. Kemudian segi yang berikutnya yang menunjukkan keindahan Al-Asma'ul Husna, kata beliau, Asma'ullahi kulluha dalatun ala sifati kamalin walillahi min kulli sifatin akmaluha wa awsa'uha wa a'zamuha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki dari semua sifat yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-60, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus sau'i walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim." Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kehidupan di akhirat, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Masalul A'la diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya adalah al-kamalul mutlaq min kulli wajh. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak dari semua segi. Artinya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan dari semua segi. Maka kalau kita melihat satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus
mengartikan sifat-sifat tersebut kepada kesempurnaan yang mutlak. Kepada sifat kesempurnaan yang mutlak. Kalau di antara sifat-sifat tertentu misalnya yang Allah tetapkan bagi dirinya, kemudian secara pengertian sifat ini bisa membawa kepada makna buruk dan makna yang baik, maka kita harus menetapkan makna yang baik saja dan meniadakan makna yang buruk. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya beberapa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sifat makar, melakukan tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir itu melakukan tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kemudian sifat istihza, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas, memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Sifat makar. Kemudian sifat khida', innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik melakukan tipu daya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka. Diterangkan oleh para ulama sifat-sifat yang seperti ini, kalau kita lihat secara pengertian bahasa, menunjukkan dua sisi. Bisa mengandung pengertian baik, yaitu menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membalas perlakuan buruk dari musuh-musuhnya ketika mereka ingin membunuh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka ingin memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha kuat mampu membalas perlakuan mereka dengan melakukan perbuatan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Maka ini kita menetapkan sifat-sifat tersebut adalah sebagai balasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan orang-orang kafir dan perbuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik. Adapun kalau kita menetapkannya, kita tinjau dari segi asal sifat tersebut, tipu daya, memperolok-olok, melakukan makar, ya tipu daya, maka ini adalah penetapan yang tercela. Jika kita menetapkannya bahwasanya ini merupakan sifat asal, maka penetapan yang seperti ini ditiadakan pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menetapkannya cuma dari segi ala wajhil muqabalah, untuk sebagai balasan dari perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang melakukan tipu daya terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam dan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung pengertian demikian. Nah, orang-orang yang tidak paham kaidah ini, mereka akan menetapkan dan meniadakan seenaknya dengan akal pikiran masing-masing. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat makar, melakukan tipu daya. Baik, kita katakan kalau begitu apa artinya ayat ini? Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki sifat tersebut. Kenapa Anda berani meniadakan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirinya? Alasannya karena ini tidak masuk akal. Maka kita katakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk akal manusia. Jadi akalnya ini adalah yang keliru. Tetapi kalau kita bawa kepada pengertian yang benar, maka kita akan dapati makna ini sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini perlu pahami dengan kaidah umum ya, bahwa seperti yang saya terangkan tadi, pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah perkara yang paling penting dan agung dalam Islam. Ini disepakati oleh semua para ulama. Sekaligus pembahasan masalah ini adalah paling banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mayoritas ayat-ayat Al-Quran berisi penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Taib, kalau disifatkan Islam itu sebagai agama yang paling jelas hukum-hukumnya. Al-Quran disebut dalam beberapa ayat sebagai nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas sunnah, di atas syariah yang putih bersih, yang terang benderang. Saking terangnya beliau SAW mengatakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari syariat yang terang dan jelas ini setelahku nanti kecuali orang-orang yang binasa. Baik, apakah kemudian Islam yang demikian jelas dan gamblang ini kemudian menjadikan perkara-perkara, masalah-masalah akidah, pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan-penjelasan yang samar, penjelasan-penjelasan yang membutuhkan takwil, yang butuh dipalingkan dari makna secara lahirnya? Maka jawabannya ini jelas merupakan kekeliruan. Kalau disifati Islam itu adalah agama yang jelas, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW semua menjelaskan segala sesuatu dengan lengkap dan gamblang, maka perkara ini adalah termasuk perkara yang paling jelas dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak butuh kita menggunakan akal untuk menolaknya atau memalingkannya dari makna yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak butuh kita menggunakan akal manusia yang sempit, yang kemudian dengan seenaknya kita menolak dan menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan bagi dirinya sendiri, atau menolak sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya sendiri. Dalam masalah disinilah kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin menjaga supaya pembahasan masalah ini tidak dikotori dengan pikiran-pikiran buruk manusia dan perasaan-perasaan mereka yang tentu saja tidak bisa menjangkau keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Contohnya seperti dalam kaidah meniadakan sifat-sifat yang buruk bagi Allah. Kita perhatikan, kalau berhubungan dengan penetapan sifat-sifat kesempurnaan, senantiasa kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dengan terperinci. Tentang masalah ilmu saja Allah menyebutkan dengan penetapan yang terperinci dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah mengetahui daun-daun yang jatuh di malam hari. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, yang terdapat di dalam lautan, dan seterusnya. Semua disebutkan dengan terperinci. Adapun kalau yang berhubungan dengan penafian, peniadaan, maka itu Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan dalam keadaan umum. Misalnya laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, menafikan sesuatu, meniadakan sifat-sifat yang buruk kalau dengan secara umum, secara garis besar, maka ini lebih menunjukkan kesempurnaan daripada kalau diperinci. Sebaliknya, kalau menetapkan sifat-sifat yang baik, maka itu harus lebih diperinci untuk menggambarkan tingginya kesempurnaan tersebut. Mereka memberikan contoh seperti Syekh Utsaimin memberikan contoh, kalau seandainya ada seseorang yang memuji manusia, misalnya ada seseorang yang memuji seorang raja, dia mengatakan, wahai paduka yang mulia, kekuasaanmu sangat luas dan tidak terbatas. Kekuasaanmu meliputi semua wilayah-wilayah yang ada di negara ini misalnya. Ini pujian yang bagus, karena dia memujinya secara terperinci.
Tapi coba dalam masalah meniadakan sifat-sifat buruk, kalau dia memerinci maka ini akan mengandung unsur celaan. Misalnya dia mengatakan, wahai yang mulia, engkau bukanlah tukang sapu misalnya. Engkau bukanlah seorang yang suka mengangkut sampah di pinggir jalan. Engkau bukanlah seseorang yang suka membersihkan got-got misalnya. Ini akan merupakan celaan bagi dia. Karena ini merupakan menyebutkan sesuatu yang tidak perlu disebutkan dengan terperinci, maka ini berlaku dalam hal memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya terangkan demikian karena kita dapati sebagian dari orang-orang Mu'tazilah, kalau kita baca bagaimana mereka menjelaskan tentang sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, maka mereka memerincinya dengan perincian yang sebenarnya tidak perlu. Karena mereka menggunakan pertimbangan akal, sehingga mereka menyebutkan perincian dari sifat-sifat yang harus ditiadakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal semata-mata. Maka yang tadinya mereka bertujuan untuk memuliakan Allah, tapi akhirnya berganti menjadi sifat-sifat celaan dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah segi yang ketiga yang menunjukkan kemahaindahan al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kemudian segi yang keempat adalah sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai nama-namanya dan mencintai kandungan kesempurnaan sifat yang dikandung pada nama-namanya, mencintai orang yang memahami nama-namanya, kemudian melaksanakan kandungan konsekuensi daripada kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Makanya kenapa misalnya seperti dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada salah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan yang berperang melawan orang kafir. Kemudian sahabat ini dalam melaksanakan sholat, dia selalu membaca, setelah membaca surat maka selalu diakhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat. Dan dia tidak mencukupkan dengan satu surat saja, tapi selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sebagian sahabat yang lain setelah pulang melaporkan kepada Nabi SAW tentang perbuatannya ini. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, menyuruh mereka bertanya kepadanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya apa sebabnya dia melakukan perbuatan tersebut. Maka sahabat ini menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung sifat-sifat Allah dan aku mencintai membaca surat yang mengandung sifat-sifat Allah. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dengan mengetahui kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung padanya, ini merupakan sebab untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam Islam, yaitu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Nah, oleh karena itu ayat ini mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-asma'ul husna, nama-namanya yang maha indah, yang diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya,
bahwa pengertian berdoa di sini mengandung atau mencakup dua macam jenis doa. Mencakup dua macam jenis doa. Baik itu yang namanya doaul mas'alati wa talab, doa permintaan dan permohonan. Maka sebaik-baik tawassul ya, menggunakan wasilah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam berdoa, sebaik-baik sarana untuk memudahkan dikabulkannya doa kita adalah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, mayoritas doanya para nabi, orang-orang soleh dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW selalu tidak pernah luput dari menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh seorang hamba. Yang sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh seorang hamba. Jadi berdoa dengan Asmaul Husna, nama Allah yang kita pahami kandungannya, ini akan menjadi sebab kemungkinan besar dikabulkannya doa seorang hamba. Bagaimana caranya? Caranya, sewaktu kita akan mengungkapkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebutkan dalam doa tersebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan permintaan kita. Orang yang ingin meminta pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia harus menyebut dalam doanya dua nama Allah, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Allahumma gfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku karena Engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Pemberi rahmat. Orang yang ingin dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki yang halal, dia mengetahui ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fattah, Maha Pembuka pintu kebaikan, Maha Pembuka hidayah dan taufik bagi manusia. Ini pengertian daripada Al-Fattah. Maka dia berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagiku, bukakanlah pintu-pintu taufik dan petunjuk bagiku. Innaka antal fattah, sesungguhnya Engkau adalah Al-Fattah, Maha Pembuka kebaikan bagi manusia. Seseorang yang ingin menghiasi dirinya dengan keindahan lahir dan batin yang dia mengetahui itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ingat Allah memiliki nama Al-Jamil. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Al-Jamil, maha indah dan menyukai keindahan. Maka dia berdoa, ya Allah, hiasilah diriku dengan keindahan lahir dan batin. Innaka antal jamil, sesungguhnya engkau adalah maha indah dan menganugerahkan keindahan yang lahir dan batin kepada manusia. Terus seperti ini akan berpeluang besar untuk menjadikan doanya terkabul dan mudah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan orang yang berdoa tidak menggunakan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui doa itu dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan beberapa sebab-sebab untuk mudah dikabulkannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, seseorang yang berupaya untuk mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa, mulai waktu-waktu terkabulkannya doa dipilih, lafaz-lafaz doa yang terbaik, dia bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Orang yang berusaha menghimpunkan dalam doanya semua sebab-sebab ini, kata beliau, la yakadu du'a'uhu yurad, hampir-hampir doanya itu tidak akan tertolak, tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, apalagi sebab yang besar seperti ini, apalagi jika yang kita ucapkan dalam doa kita, yang kita jadikan sebagai sarana untuk mudahnya dikabulkan doa dalam doa kita, apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi ada nama Allah yang paling agung,
yang pernah disebutkan lafaz dalam beberapa doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW mengatakan, "Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta." Jika seseorang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memperkenankan atau mengabulkan permintaannya. Jadi ada beberapa hadis yang sahih yang menggambarkan hal ini, dan itu disebutkan dalam beberapa keterangan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ada beberapa orang sahabat yang pernah menyebutkan dalam doa mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya doanya ini mengandung Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung. Seperti misalnya doa dari salah seorang sahabat yang dibaca dalam sholatnya sebelum salam. Sahabat ini membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan aku mengakui bahwa segala puji adalah bagimu. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau semata-mata dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, wahai maha pemberi anugerah kepada manusia. Ya badi'as samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang memiliki, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Sesungguhnya aku meminta kepadamu sorga dan memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Ketika mendengarkan hadis ucapan sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, wallahi laqad sa'ala Allah azza wa jalla bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Sungguh demi Allah, dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang maha agung, yang paling agung, yang jika seorang hamba berdoa kepadanya dengan nama tersebut akan dikabulkan doanya, dan jika seorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut maka akan diperkenankan dan dikabulkan permintaannya. Maka semua ini tentu tidak akan mungkin kita bisa ucapkan dalam doa kita kalau tidak kita kenal kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi ini mengandung, pertama, mencakup doa permintaan. Ada lagi jenis doa yang kedua yang juga termasuk dalam pengertian ayat ini. Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan doaul ibadah. Berdoa ibadah, berdoa dengan beribadah kepada Allah. Ini tidak mengucapkan doa, tidak mengucapkan permintaan, tapi kita melaksanakan kandungan dan konsekuensi yang terkandung dalam nama-nama dan sifat Allah. Contohnya, orang yang mengetahui Allah memiliki nama At-Tawwab, maha penerima tobat, maka ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala maha penerima tobat. Orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami, maha mendengar, maka dia membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan semua itu. Orang yang ketika dirinya sedang dalam keadaan terdesak atau membutuhkan sesuatu, maka dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan permohonan hambanya dalam semua keadaan, maka dia pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua, jadi ini artinya melaksanakan ibadah sesuai dengan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentu saja merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang dengan ini seseorang hamba akan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agama Islam ini. Nah, inilah 4 segi yang menunjukkan tentang keindahan Asmaul Husna, segi-segi yang menunjukkan kemahaindahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi
keindahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya, maka kita manusia hanya mampu untuk mempelajari dan memahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berkenannya untuk kita. Oleh karena itu, ini adalah ilmu yang agung, ilmu yang mulia, maka janganlah sampai kita bagian dari keindahan yang terdapat dalam ilmu yang agung ini, hendaknya kita luangkan. Tidak ada cara lain agar bisa kita mencapai kecintaan kepada Allah, mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya, yang dengan itu kita akan bisa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki tauhid kita, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri kita, kecuali dengan mengenal ilmu yang agung ini. Oleh karena itu hendaknya ini kita jadikan sebagai pembahasan yang sering kita kaji dalam majelis-majelis ilmu yang kita adakan, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta pengaruh positifnya dalam meningkatkan keimanan manusia dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ringkas tentang keindahan Asmaul Husna yang bisa saya jelaskan pada kajian kita kali ini, dan minta maaf segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dari ini, dan mungkin masih ada waktu untuk kita isi dengan tanya jawab atau diskusi dalam hal-hal yang belum kita pahami. Juga ada pertanyaan yang akan dilontarkan oleh pihak panitia atau saya sendiri mungkin, yang nanti hadiahnya beberapa buah buku yang insya Allah sangat bermanfaat. Mungkin pertanyaannya 2 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat. Pertanyaan untuk akhwat nanti ditulis, dan yang paling bagus jawabannya 2 orang akan diberikan masing-masing sebuah buku. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dari kajian kita yang kita adakan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.